Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan mata kuliah data mining. Dalam hal ini saya akan memberikan beberapa contoh-contoh untuk mempraktekkan teori yang sudah kita pergunakan, yang sudah kita ajarkan kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan mencobakan terkait dengan pre-processing data menggunakan software atau tools RapidMiner. Nah, jadi kemarin kita sudah mempraktekkan ya satu-satu, mempraktekkan bagaimana data mulai dari pengumpulan data, data itu dibersihkan, data itu ditransformasi sampai dengan digunakan untuk proses data mining. Pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan supervised learning. Juga sudah membahas sekilas terkait dengan unsupervised learning juga. Oleh karena itu mungkin kita langsung saja kita akan membuka softwarenya, toolsnya RapidMiner. Mungkin sedikit saya akan memperkenalkan terkait dengan RapidMiner ini apa sebenarnya. Jadi RapidMiner ini adalah suatu software atau tools yang simple ya, atau visual programming. Ini namanya visual programming, meskipun kita tinggal tarik-tarik. Ini juga pemrograman ya, tapi dalam bentuk visual. Dalam hal ini sebenarnya sangat banyak sekali tools atau software yang bisa digunakan untuk menganalisis suatu data, untuk melakukan pemodelan. Itu salah satunya yang terkenal itu adalah WK, terus ada RapidMiner, ada Orange, dan banyak lagi ya pemrograman visual yang bisa digunakan untuk analisis data ini. Baik, mungkin langsung saja ya. Di sini seperti biasa ada menu. Kita kalau mau membuat file ya berarti new process. Kita membuat proses baru ya. Selanjutnya silahkan mungkin dibaca secara detailnya, itu ada di dokumentasi RapidMiner. Nah, nanti ada extension ini digunakan untuk apa? Silahkan nanti di pertemuan lain kita bahas secara detail, atau silakan Anda mengunjungi di websitenya RapidMiner. Mungkin yang terpenting dalam section ini, nah ini ada beberapa bagian dalam software RapidMiner. Itu yang pertama ada proses. Proses ini adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan analisis data, yang terkait dengan proses data itu akan dilakukan di sini. Baik mengambil datanya, melakukan pemodelan, sampai dengan menentukan rules, dan seterusnya. Jadi ini ada yang namanya proses. Yang kedua di sini ada repository. Repository ini digunakan untuk penyimpanan data atau meletakkan data ataupun proses yang berkaitan dengan satu pemodelan ataupun pengumpulan data ataupun pre-processing, semua akan disimpan di repository ini. Jadi di sini ada local repository, terus ada samples. Samples ini datanya sudah ada ya, data sudah ada, proses sudah ada untuk pelatihan itu. Jadi ini data ini kebanyakan diambil dari UCI machine learning. Jadi silahkan dikunjungi juga websitenya terkait dengan UCI. Ini data-datanya sudah diambil dari sana sebagai sampelnya nanti. Nah, dan seterusnya ini ada local repository. Nanti kita akan membuat satu penyimpanan baru di sini, di repository ini, yang akan kita jadikan sebagai latihan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, yang selanjutnya ada operator. Operator ini digunakan untuk semua operator berkaitan dengan proses data mining itu ada di sini. Mulai dari pemanggilan data, akses data, blending, cleansing, pre-processing, terus ada yang namanya modeling ya. Modeling itu yang kita pelajari beberapa waktu lalu. Ada supervised learning, ada unsupervised, ada regression, ada association, ada semuanya di sini. Nanti kita tinggal menggunakan saja, nanti kita tarik. Nah, karena ini visual programming ya. Ini meskipun tinggal tarik-tarik, sebenarnya ini juga pemrograman. Ya, ini pemrograman visual namanya. Namun lebih simple ya, lebih mudah. Terus selanjutnya ada di sini parameter. Ada parameternya itu disinilah yang digunakan untuk setting segala bentuk yang ada dari operator. Ya, operator nanti kita ambil di sini, nanti kita lakukan setting di parameter ini. Jadi namanya setting parameter, baik dari sisi datanya, dari sisi prosesnya maupun dari sisi modelnya. Jadi semuanya nanti akan dilakukan setting parameter di sini.
Oke, itu untuk perkenalan sekilas terkait dengan software RapidMiner. Baik, sekarang kita akan mulai saja karena tujuan kita pada kesempatan ini adalah untuk membuat atau melakukan pre-processing data. Baik, kita sebelumnya yang pertama-tama kita akan membuat file baru ya, new process. Nah, kalau new process kita pilih blank ini saja. Berarti ini kita mulai proses baru. Terus selanjutnya kita akan membuat yang namanya repository atau tempat penyimpanan. Jadi kalau untuk satu mata kuliah atau apapun itu bentuknya, nanti ada project, silahkan dibuat berdasarkan repositorinya. Jadi supaya tidak bercampur ya antara project satu dengan project yang lain, atau kita bisa membedakan ini untuk latihan, ini untuk project benerannya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada tanda show repository action. Di sini kita pilih create atau connect to repository. Kita pilih saja create new local repository. Ada next. Nah, kita buat ini namanya misalkan ya, kita buat latihan data mining misalkan ya. Nah, ini kita nyimpennya di mana nih? Di dokumen RapidMiner latihan RapidMiner repositories latihan data mining. Ini nama ininya, penyimpanannya. Ini sudah benar, berarti kita finish. Tinggal ini ya, tinggal lokal repositorinya latihan data mining ini kosong. Kita akan masuk ke datasetnya karena kita akan melakukan pre-processing. Jadi sebagai contoh pertemuan sebelumnya, saya menggunakan 10 atribut atau atribut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 atribut. 9 atribut itu yang akan kita gunakan sebagai percobaan untuk melakukan pre-processing. Nah, yang sebelumnya sudah pernah dicobain juga untuk kasus supervised dan unsupervised learning. Jadi di sini saya menggunakan 40 data record, data mahasiswa, sistem informasi ya, data mahasiswa sistem informasi atau data mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Puzzle Research. Jadi saya ambil datanya, ini melakukan, ini sekali lagi ini hanya sebagai sampel saja untuk pembelajaran. Kita akan menentukan bahwa seseorang itu terkena penyakit darah tinggi atau tidak. Nah, itu ya, kasusnya seperti itu. Apakah seseorang ini berkemungkinan terkena penyakit darah tinggi atau hipertensi atau tidak. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi ada ini datanya itu adalah supervised learning yang terdiri dari 8 atribut yang akan kita gunakan. 1 atribut sebagai label atau kelas, satunya lagi sebagai ID. Jadi kalau ID itu yang kita tidak proses nanti di RapidMiner, yang 8 ini sebagai acuannya dan yang 1 ini sebagai kelasnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada jenis kelamin, umur, jumlah saudara, tensi, berat badan, golongan darah, konsumsi obat apa enggak, ini pendidikan, kemungkinan terkena darah tinggi, ada kelasnya. Jadi pada pembelajaran sebelumnya, dari 8 ini ternyata ada 2 atribut yang tidak harus digunakan, jadi tidak ada pengaruhnya sekali atau tidak ada hubungannya dengan penyakit hipertensi, yaitu jumlah saudara, terus pendidikan. Nah, ada 2 ini ya, 2 atribut yang tidak bisa kita gunakan. Nah, kenapa demikian? Secara logika saja, penyakit hipertensi itu tidak ada kaitannya dengan berapa saudaranya. Kalau banyak saudaranya itu terkena hipertensi apa tidak, semakin sedikit terkena apa tidak. Juga pendidikan. Orang yang S1 itu cenderung tidak pernah kena hipertensi. Nah, itu tidak ada kaitannya ya. Namun yang memungkinkan ada kaitannya itu adalah jenis kelamin, umur, tensi, berat badan, golongan darah, dan konsumsi obat. Nah, ini kemungkinan besar yang berkaitan dengan hipertensi. Nah, ini ada datasetnya. Kita akan coba menggunakan software RapidMiner ini. Pertama, kita sudah membuat local repositories. Yang selanjutnya kita ada import data ya. Di sini ada import data. Cari saja di My Computer. Terus di sini ada desktop. Di desktop ini kebetulan datanya saya simpan di desktop ya. Ini ada dataset mahasiswa.csv. Jadi datanya boleh Excel, boleh CSV, boleh teks, apapun juga boleh. Formatnya banyak yang mendukung. Oke, selanjutnya kita next. Nah, di sini kita abaikan saja. Ini sudah bawakan dari data kita tadi yang akan kita import. Ini ada tanda checklist. Checklist ini ada ya, no problem. Berarti tidak ada masalah dengan data ini. Kita lanjut di step ini. Nah, di sini kita akan melakukan
setting terkait dengan dataset kita. Jadi di sini adalah satu proses yang penting ya, kalau kita salah melakukan settingnya maka nanti akan salah. Oke, jadi ada dua yang harus kita setting. Pertama tipe datanya, yang kedua itu adalah dia rules-nya itu mau menjadi apa gitu. Kalau nama kita polinomial ya, nama polinomial kita change rules. Karena ini tidak kita proses, maka kita sebut dia sebagai ID. Nah, berarti artinya data ini nanti kita tidak proses. Yang selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan, berarti ada dua. Nah, kalau dua, ini di sini, sedangkan di sini adalah polinomial. Nah, kita ubah menjadi binominal karena cuma dua. Nah, kalau lebih dari dua baru polinomial. Tapi kalau cuma dua, kita setting sebagai binominal. Nah, ini ada umur polinomial. Nah, karena umur itu sifatnya angka atau ya seperti ini ya, angka kayak gini ya, angka bulat, maka kita setting sebagai integer. Terus jumlah saudara itu juga angka, jadi kita setting sebagai integer. Tensinya itu ada 3. Nah, tinggi, sedang, dan rendah. Berarti kalau 3 itu sudah polinomial. Oke. Berat badan. Nah, berat badan ini juga angka, berarti kita sudah benar ya, integer. Golongan darah itu ada 4, berarti kalau 4 polinomial sudah benar. Konsumsi obat, iya atau tidak, berarti cuma 2, berarti kita set sebagai binominal. Pendidikannya S1, S2, atau SMA. Nah, ada berapa nih? S1 sama S2 saja ternyata. Kita setting sebagai binominal. Oke, dia terkena kemungkinan darah tinggi atau tidak. Ini cuma iya atau tidak, berarti binominal. Terus yang ketiga ini kan sebagai kelasnya, kita change rules. Di sini kita pilih saja sebagai label. Kalau sudah oke. Nah, ini ada 3 error. Nah, data ini menyatakan ada 3 error. Nah, karena kita memang sengaja kita errorkan ya, datanya kita kosongin, ada yang kosong, ada yang salah. Karena kita akan melakukan pre-processing. Ya sudah, ini kita checklist saja. Nah, replace error with missing value. Karena kita akan memang mempraktekkan bagaimana pembersihan data ini. Kalau sudah, next. Nah, kita mau letakkan di mana? Di latihan data mining. Ada 2 ya, local repository, ada latihan data mining. Di sini kita simpan saja sebagai dataset mahasiswa. Oke, finish. Nah, ini datanya sudah nampil ya. Sudah tampil di sini. Kita coba cek satu-satu mulai dari data pertama. Data pertama ini kemungkinan ini ada ID, ini kelas, dan ini atribut yang kita gunakan tadi. Oke, kita coba cek, ternyata ada yang tanda tanya ya. Tanda tanya itu berarti datanya kosong, ini kosong. Ini kita tandai ya, di data 16 atau Hanafi, di datanya Nova, terus di datanya Trisda Ningsih. Nah, ini di sini juga ada yang kosong, di sini juga ada kosong. Jadi kalau datanya sedikit kita bisa ngecek satu-satu seperti ini, mana yang salah, mana yang benar. Tapi kalau datanya sudah ribuan, kan kita agak susah ngeceknya. Maka sebenarnya di sini sudah ada yang namanya statistiknya. Nah, dari statistik ini kita bisa lihat mana kira-kira yang missing value. Nah, ini tipe datanya tadi ya. Ini tipe data, ini data contoh statistiknya seperti apa. Nah, terus yang missing value ini yang kita cari. Ternyata ada umur, ada jumlah saudara, terus ada berat badan, terus ada golongan darah. Nah, ini ada ini ya, ada tiga atribut, ada 4 atribut yang menyatakan bahwa terdapat missing value data. Gitu ya. Jadi oleh karena itu kita akan membersihkan ini. Oke, ini visualisasi. Anda bisa memvisualisasikan karena sifatnya datanya yang bersifat angka tadi hanya 3, maka hanya bisa menampilkan 3. Nah, kita bisa tampilkan apa saja yang mau tidak kita tampilkan. Misalkan kita hanya mau menampilkan berat badan, yang data yang ada di sini berarti seperti apa nih data berat badan. Nanti ada statistiknya langsung, ada nilainya. Nah, ini ada visualisasi. Kita mau buat apapun juga boleh ya. Nah, ada plot, style, mau kita buat seperti apa juga bisa. Dan seterusnya. Nah, ini kira-kira untuk visualisasi. Kita balik ke data ini. Oke, kalau sudah kita balik ke desain lagi. Oke, itu gambaran data. Nah, gambaran data ini sekarang kita akan masukkan data mahasiswa ini ke dalam proses ini. Oke ya, kita tarik saja data mahasiswa.
banyak cara ya, bisa di retrieve, bisa dari data ini kita tarik, ya, itu banyak cara. Tapi yang paling simpel ya kita tarik aja data ini, lalu data ini kita akan data ini akan kita hubungkan dengan konektor ini. Oke, kalau kita menjalankan, ya ada proses start. Ini semua proses yang kita lakukan akan dimulai atau dikompil di sini. Oke, nah ini data tadi ya. Nah ini data yang ini kita buang saja yang tadi. Oke, ini data prosesnya seperti ini. Sama ya dengan yang tadi, masih ada yang missing value, ada 3 datanya. Kita balik ke desain. Ini untuk memutuskan konektor ini kita checklist kita tekan saja, nanti kita hubungkan, ya udah dihubungkan lagi. Oke ya, jadi selanjutnya kita lakukan yang namanya replace missing value. Nah, kita buat saja missing value. Nah, ini banyak ya, kalau kita tekan missing, semua keluar nih. Tapi yang kita cari, karena kita akan mereplace datanya tadi, nah, kita tarik saja ke sini. Nah, ini ada missing value, atau kita gabungkan. Nah, kalau dia ditarik-tarik seperti ini, berarti sudah bergabung ya dengan konektornya. Nah, ini ada parameter. Nah, jadi seperti contoh tadi, kita balik ke sini ya, ke result, ada data. Ini data ini yang kita ubah, kita ambil contoh di statistiknya ya, yang kita ambil contoh itu umur. Umur itu ada 3 missing value. Nah, di atribut umur. Di nomor berapa tadi? Nah, kita tengok. Umur itu di nomor 16 si Hanafi, terus ada si Nova, terus ada si Trisdaningsih, itu tidak ada datanya atau kosong. Jadi kita akan replace atau kita akan lakukan preprocessing ini. Nah, ada 2 cara biasanya. Yang pertama kita menghapus record ini, yang kedua kita merata-ratakan. Biasanya kita menggunakan average. Nah, ini teknik dalam data mining. Nah, yang akan kita praktekkan di sini adalah bagaimana kita memberikan atau replace dengan rata-rata daripada atribut ini. Jadi konsepnya data nomor 1 sampai dengan data nomor 40 ini kita akan rata-ratakan. Hasil rata-rata itu akan diletakkan di sini. Kira-kira seperti itu. Berarti 40 dikurangi 3 yang missing itu ada 37. Rata-rata dari 37 data itu berapa nanti akan diletakkan di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sesuai konsep yang kita pelajari kemarin. Oke, kita balik ke desain. Nah, ini apa yang akan kita replace tadi? Yang akan kita replace itu adalah kita pilih di sini ya. Nah, di sini pilih single, misalkan kita pilih single. Nah, atributnya apa? Atributnya adalah umur ya. Tadi umur. Kita cek lagi apakah benar umur. Data ya, umur. Nah, umur itu ada 3 data yang missing value. Oke, kalau kita umur, kita pilih modelnya. Kita pakai yang mana nih? Kita pakai yang rata-rata kah? Atau kita ambil nilai 0 atau value atau maksimum minimum? Kita pakai average. Karena yang kita pelajari kemarin adalah teknik average untuk mereplace data yang kosong itu. Nah, kalau sudah, ya sudah kita proses saja. Oke, proses. Dan kita akan lihat lagi dari statistik. Yang umur tadi sudah 0, tidak ada missing value. Tinggal jumlah saudara, terus berat badan, terus golongan darah. Nah, masih ada 3. Nah, yang umur sudah oke. Kita tengok datanya. Yang umur tadi nomor 16 ya, kita mulai dari Hanafi yang tadinya tanda tanya sekarang sudah jadi 27. Terus si Nova nomor 23 tadinya 0 juga atau tanda tanya jadi 27. Yang Trisdaningsih tadi ini nilainya tanda tanya jadi 27. Berarti sebenarnya rata-rata dari 37 data pada atribut umur ini adalah 27. Maka nilai 27 itu diletakkan di sini. Nah, itu satu tekniknya. Oke ya. Kita balik lagi ke desain. Nah, karena masih ada lagi yang lain, kalau masih ada lagi yang lain, kita boleh menggunakan semuanya. Nah, menggunakan semuanya itu ya udah kita setting saja, jangan single di sini. Pilih all. Lalu di sini kita gunakan average tadi. Kita proses. Nah, kita tengok statistiknya. Ternyata missingnya itu sudah bersih. Jadi sudah ini semuanya. Oke. Kita balik ke data. Nah, kayak gini ya, ada 40 data. Ini ada datanya yang sudah benar-benar bersih. Nah, ini yang pertama. Yang lainnya juga iya, berarti
umur, terus apa tadi ya, jumlah saudara, dan tadi ya, semua dibuat rata-rata. Bagaimana kalau tipe datanya polinomial atau binominal? Nah, sama. Berarti kalau di sini tadi tensi ada yang tanda tanya, misalkan ini tanda tanya, maka diambil dari keseluruhan ini rata-rata dia rendah, tinggi, atau sedang. Kalau dia rata-ratanya tinggi, ya berarti diletakkan yang data kosong tadi tinggi. Nah, di rapid miner ini keunggulannya kita tidak perlu yang melakukan yang namanya normalisasi sama transformasi ataupun normalisasi. Satu proses sudah selesai. Selanjutnya kita balik ke desain. Nah, ini sudah selesai. Ini teknik pertama. Berarti kalau teknik pertama ini kita simpan ya. Ini kita simpan. Baik, kita simpan satu proses. Save proses. Kita letakkan di latihan data mining. Kita buat nama misalkan pre-processing replace. Nah, anggaplah replace ini ya. Pre-processing, ini replace. Oke, berarti sudah simpan ininya. Selanjutnya kita akan coba bagaimana ketika datanya itu kita hapus. Nah, kalau kita hapus itu berarti datanya ya, berarti kan ada dua tekniknya. Kita akan mereplace atau menghapus datanya itu. Ini kita bisa terputus, kita delete saja. Nah, kalau kita jalankan data ini ya tetap balik seperti semula. Ada tiga data di atribut umur ini yang missing value. Nah, karena kita balikan lagi. Cara yang kedua, kita akan filter example-nya ya, filter datanya tadi. Kita akan membuang data yang kosong-kosong tadi, kan ada yang missing value tadi ya, kita akan buang. Bagaimana caranya? Kita cari di operator itu namanya filter example. Nah, di sini ada filter example. Kita jalankan, kita letakkan di sini. Nah, di sini kita itu akan akan membuang data yang tadi, data yang missing value tadi. Jadi datanya ya, bukan atributnya. Kalau kita lihat di result, kita pilih di datanya, statistiknya ini, di data jumlahnya ada 40. Karena banyak yang kosong-kosong tadi, kita akan hapus ya, kita akan filter. Bagaimana caranya? Kita balik di sini, kita ketikkan di filter example, jadi kita tarik di sini. Nah, setelah itu di sini ada hide advanced parameter. Nah, kalau ditampilin berarti sudah ada ya. Jadi apa yang mau kita buang? Nah, misalkan tadi filter atau yang custom filter atau yang custom ya, kita pilih yang custom saja. Ini kita tambahkan. Nah, data apa yang mau kita filter itu? Yang kita filter tadi apa yang membuat ini, yang ada missing value tadi, itu ada umur, nah, jadi ini kita buat yang is missing. Nah, terus kita bisa tambahkan lagi add entry. Nah, tapi kita cobain dulu ya. Oke, kita proses. Nah, ini yang missing value di umur. Ada data Hanafi, ada data Nova, ada data Trisdaningsih. Nah, kita balik lagi, kita setting parameter lagi. Sekarang kita ambil yang it not missing di umur, kita oke kan, kita proses. Nah, berarti yang tidak missing value ada ini. Nah, kita cobain ya statistiknya, yang tidak itu udah 0 datanya, tapi tinggal 37 karena yang 3 sudah kita seleksi di sini. Nah, atau kita buang datanya itu. Nah, oke, selanjutnya kita balik lagi ke desain, karena masih banyak tadi, ya yang ingin kita coba, kita mau inikan, kita bersihkan. Contohnya ada di umur, ada di ada berat badan sama golongan darah. Ada 3 ya, umur, berat badan, golongan darah. Berarti kita setting saja add filter, kita tambah golongan darah. Oke, golongan darah ini kita buat yang it not missing. Kita tambah lagi add entry golongan darah, satunya tadi apa? Berat badan it not missing. Kalau sudah kita oke kan. Kita proses. Oke, datanya tinggal 36. Nah, kita cek lagi ya. Kita cek lagi, kita statistik.
ternyata sudah bersih semua datanya, tapi tinggal 36 gitu. Kalau yang tadinya 40, ini berarti sudah dibuang tinggal 36. Nah, data 36 ini. Ini data inilah yang sebenarnya akan kita pakai. Jadi sudah 0 ya. Ini cara kedua. Cara kedua itu adalah dengan membuang datanya. Boleh kita simpan, proses as. Kalau nggak mau disimpan juga nggak apa-apa. Nah, ini kan kalau yang tadi replace. Kalau yang sekarang ini prosesnya misalkan filter example. Nah, oke ya, ini filter. Berarti kalau tadi kita menggunakan 40 data, ke 40-nya kita pakai, namun data yang missing value kita replace dari rata-rata. Nah, kalau yang sekarang datanya ini memang kita pakai, kita pre-processing, tapi data yang missing value itu kita hapus atau kita filter ya, menggunakan filter example. Kita mau pakai mana, dua-duanya juga boleh. Itu ya. Oke, jadi kita sekarang lanjut, kita balik ke datanya lagi. Anggap kita pakai yang 36 ini ya. Jadi sebenarnya pakai 40 boleh, pakai 36 boleh. Kita pilih ke result lagi. Nah, di sini kita lihat datanya, kita kembali ke konsep seperti dataset. Ternyata yang tidak kita gunakan itu adalah jumlah saudara dan pendidikan. Nah, ini kita akan seleksi, namanya seleksi atribut atau fitur selection. Nah, kita balik ke desain. Di sini ada jumlah saudara, terus ada pendidikan. Nah, ini akan kita buang. Bagaimana cara membuangnya? Kita balik ke desain. Kita boleh pakai data yang tadi ya. Nah, ini sekarang kita pakai yang 36 data saja. Kita pilih select atribut. Nah, sudah ada. Kita tarik saja, kita letakkan di sini. Kalau kita gini kan sudah benar, sudah tidak putus, berarti ini sudah benar. Oke ya, kita tarik-tarik. Oke. Select atribut ini, Anda akan seleksi yang mana atributnya. Ini kita pilih karena lebih dari satu, maka kita gunakan subset. Nah, ini ya, kita pilih select atribut. Jadi atribut mana yang kita tidak mau masukkan, nah, ini kita anggap kita blok semua, kita masukkan. Kecuali tadi adalah pendidikan, kita balikkan ke sana, sama jumlah saudara kita balikkan ke sana. Nah, kita play. Nah, kita proses. Oke, yang tadi 8 atribut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinggal 6 atribut. Jenis kelamin, umur, tensi, berat badan, golongan darah, dan konsumsi obat. Jadi datanya sudah oke, udah bener ya. Nah, atributnya sudah pas, 6, karena yang 2 itu sudah kita hapus, yang tidak berkaitan. Terus selanjutnya datanya itu juga sudah tidak ada yang missing value, dari 40 menjadi 36. Atributnya ada 8, yang 2, yang 1 sebagai ID, yang satunya sebagai kelas atau target tadi, atau ya targetnya ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti data kita sudah bersih. Data kita, atribut sudah diseleksi, data juga sudah diseleksi. Oleh karena itu, misalkan Anda ingin lanjut menggunakan bahasa pemrograman yang lain atau kita mau digunakan di Python, nah silahkan Anda bisa simpan data ini, atau kalau tidak Anda bisa gunakan untuk data apapun yang bisa disimpan ya. Jadi caranya bagaimana? Kita write. Nah, kita write CSV, Excel atau apapun terserah. Jadi di sini kita CSV saja. Nah, ini data ini akan kita simpan. Cara menyimpannya seperti itu. Jadi kita nggak perlu copy paste satu-satu ya, tapi write CSV. Kita letakkan di mana? Anggap kita letakkan di desktop. Desktop kita simpan sebagai data mahasiswa clean. Nah, ya, data mahasiswa yang sudah bersih. Kita open di sini, kalau sudah kita jalanin. Nah, ini data ini sudah kita simpan dengan 6 atribut dan 36 data. Nah, ini datanya yang kita simpan di desktop tadi, data mahasiswa clean. Kita buka saja. Nah, ini ya, jadi tinggal 6 atribut. Yang atribut ID, ini kelas, dan ini yang kita gunakan tadi. Oke, ini sudah selesai, sudah bersih semua. Oleh karena itu, mungkin kita akan cobain satu saja metode, atau ini ya, satu model.
kita coba di sini pakai, karena ini datanya supervised learning, kita akan cobain menggunakan decision tree. Decision tree. Nah, ini kita cobain ya, kita decision tree kita masukkan di sini. Nah, ini kita pakai standar saja ya. Ini kriteria yang kita gunakan itu ada banyak ya, ada gain ratio, information gain, dan lain-lain. Jadi kalau sesuai teorinya kita pakai aja yang gain ratio. Ini nggak usah diubah ya, ini pakai standar saja. Nah, ini nanti di kuliah, di teorinya itu akan dijelaskan. Nah, setelah itu kita akan coba proses. Nah, ini proses hasil dari decision tree itu. Nah, ada dua ya outputnya. Pertama dari graph, yang kedua description. Jadi kalau dari graph ini mungkin bisa kita jelasin sedikit hasil dari data tadi. Nah, ini kita bisa tarik-tarik ya, semau kita nih. Nah, berarti ini ceritanya seperti ini, hasil dari apa tadi? Nah, proses decision tree. Oke, jadi sebenarnya kalau dari data yang sudah kita bersihkan, data apa tadi? Seseorang dikatakan akan terkena penyakit hipertensi itu atau darah tinggi, itu pertama kali dipengaruhi oleh umur, oleh usia. Nah, gitu ya. Jadi ini level pertama, atau kita decision tree ya, pohon ya. Kalau kita pohon kita balik, berarti ini di sini adalah daun-daunnya, ini adalah batang-batangnya gitu. Tapi yang paling utama ternyata atributnya itu yang yang ini ya, kemungkinan seseorang terkena penyakit hipertensi itu dipengaruhi yang pertama kali oleh umur atau oleh usia. Ketika usia seseorang itu kecil dari 19 kecil atau sama dengan 19 tahun, maka dia tidak akan terkena. Jadi hipertensi itu akan menyerang orang yang di atas umur 19 tahun. Nah, kalau Anda masih umur 19 tahun, berarti Anda kemungkinan tidak akan terkena hipertensi. Terus yang kedua, yang mempengaruhi itu ketika dia berumur 19 tahun, kita akan melihat lagi. Ketika seseorang berusia di atas 19 tahun, kita lihat dari atribut kedua terpenting, yaitu golongan darah. Nah, golongan darah itu yang bergolongan darah, ini dari training ya, dari training data ini, ternyata bergolongan darah A dan B itu kemungkinan besar dia akan terkena penyakit hipertensi. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, nanti untuk treatmentnya mungkin langsung ke dokter yang menangani ini. Jadi orang yang bergolongan darah A dan B itu sudah pasti terkena hipertensi, seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana dengan orang yang bergolongan darah A? Kalau orang itu bergolongan darah A, kita akan lihat dari sisi konsumsi obatnya apa tidak. Orang yang bergolongan darah A, jika dia mengkonsumsi obat atau iya ya statusnya, maka dia sudah pasti akan terkena penyakit hipertensi. Tapi kalau dia tidak mengkonsumsi obat, kita akan lihat dari berat badannya. Nah, ketika dia itu berat badannya lebih kecil atau sama dengan 53, maka dia akan terkena. Nah, kalau dia itu lebih besar dari 53, maka dia tidak akan terkena penyakit hipertensi. Agak kebalik ya, orang yang kurus ternyata malah akan terkena hipertensi, sering terkena hipertensi. Nah, ini gitu. Nah, kita balik ke golongan darah, karena root yang kedua itu adalah golongan darah. Ini sudah selesai ya. Jadi yang selanjutnya adalah umur. Ketika dia bergolongan darah, kita akan melihat umur seseorang. Kalau dia itu golongan darah O, maka kita lihat umurnya. Ketika dia itu lebih besar daripada umur 28, maka dia sudah pasti terkena hipertensi. Umur 29, 30 ke atas itu terkena hipertensi. Tapi kalau dia itu umurnya masih di bawah 28, maka kita akan melihat dari sisi apakah dia mengkonsumsi obat apa iya. Jika dia mengkonsumsi obat, nah, iya, maka dia tidak terkena, tidak masalah. Tapi jika dia tidak mengkonsumsi obat, nah, maka dia terkena. Jadi agak ambigu ya, karena datanya itu kita hanya sebagai data contoh saja, hanya hasil dari decision tree. Nah, dapat disimpulkan bagaimana orang yang kemungkinan besar terkena hipertensi itu adalah ketika dia memiliki golongan darah dan mengkonsumsi obat, bergolongan darah A, dia itu mengkonsumsi obat dan umurnya di atas atau lebih kecil dari 53 tahun. Dan atau ya, seseorang yang berumur lebih dari 19 tahun
dia bergolongan darah A atau B. Nah, itu udah pasti terkena. Atau seseorang yang berumur di atas 19 tahun, dia itu bergolongan darah O, dia itu berumur di atas atau umurnya di atas 28 tahun dan dia itu tidak mengkonsumsi obat, dia akan kena. Nah, agak rancu dikit, tapi nggak masalah, ini sebagai contoh saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini hasil dari rootnya. Kalau kita lihat description-nya kayak gini, berarti yang paling mempengaruhi itu adalah umur, setelah itu ada golongan darah, apakah dia mengkonsumsi obat, dan berat badan. Nah, ini di description-nya. Kira-kira seperti itu hasil dari decision tree. Kita balik ke desain. Kalau proses ini mau disimpan, file, save, process as. Di sini kita buat saja pre-processing decision tree example. Ya, decision tree gitu aja ya, pre-processing decision tree. Jadi data processing kita simpan. Nah, ini ada prosesnya. Kita kalau mau tengok resultnya ya kayak gini tadi ya. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Ini hasil dari satu contoh kita menggunakan algoritma decision tree yang berada pada teknik supervised learning. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya Sudaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.